mengamalkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan menjaga iman kita ini sampai suatu saat malaikat maut menjemput kita. Entah apakah Allah masih kasih kesempatan hingga Ramadan tahun depan. Harapan kita, ya Allah, panjangkan umur kami semua yang hadir ini biar bisa menikmati Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allah juga ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, selamatkan hati kami ya Allah dari kecondongan dalam kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk hidayah keimanan. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Jadi iman ini tidak boleh sekedar dinikmati, tetapi iman ini harus terus diminta kepada Allah. Contohnya baginda Rasulullah yang mengajarkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, ayyuhal hadirun asadakumullah, untuk mengaktifasi aplikasi takwa yang ada di dalam diri kita ini adalah terus menegakkan sholat 5 waktu. Terus menegakkan sholat 5 waktu. Mau sakit, mau sehat, mau sempit, mau lapang, mau lagi di atas posisi kita atau lagi di bawah titik nadir posisi kita, sholat harus terus ditegakkan. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa perbedaan antara iman dan kafir adalah as-shalah. Salat. Cukup bagi para penilai, mungkin malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita untuk mengidentifikasi apakah kita kafir atau kita mukmin. Dengan apa? As-shalah, salat. Maka mustahil ketakwaan ini tidak ditopang dengan salat. Karunia dari Allah, keberkahan dari Allah, kemudahan dalam kehidupan dari Allah, solusi dari setiap persoalan yang Allah ujikan atas kita, pelipat gandaan pahala, keberkahan dalam hidupnya, diberi kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semua itu tidak akan bermanfaat seperti aplikasi yang tidak berguna manakala kita tidak tegakkan dengan penopang kedua, yaitu as-shalah, salat. Dan tidak cukup, karena ayatnya jelas, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang ketiga, penopangnya adalah berbagi. Dan ada hal yang unik dalam Al-Quran masalah berbagi. Liyunfik dzusah, untuk berbagi siapa saja yang punya kelapangan. Wayaqtadir, bagi yang kesempitan juga liyunfik, agar juga berbagi di dalam kesempitannya. Mimma atakallah, dari semua yang diberikan kepada kita semua oleh Allah. Jadi berbagi ini tidak perlu menunggu nisab zakat mal. Berbagi tidak menunggu setahun zakat fitrah, tapi berbagi mimma razaqnahum yunfikun, dari setiap rezeki yang Allah titipkan atas kita. Masya Allah. Ada yang 2,5%, ada yang dari penghasilannya naik level lagi berbaginya 5%, naik level lagi 10%, naik level lagi, dan terus silakan dengan kualitas presentase dari penghasilan kita.
Seperti halnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Gak mampu kita seperti Umar bin Khattab yang menginfakkan, mensedekahkan, membagikan separuh hartanya di jalan Allah. Atau seperti sahabat-sahabat yang lainnya dengan berbagai macam variasi. Namun yang wajib 2,5%. Itu harus dibagikan. Ayyuhal hadirun asadakumullah. 3 langkah pertama ini cukup menjadi aktivasi aplikasi takwa yang ada di dalam diri kita. Dan 3 langkah kedua yaitu dengan pembaharuan ketakwaan. Seperti tadi khatib sampaikan, ketakwa itu seperti sebuah aplikasi dalam ponsel Android kita. Pasti suatu saat akan muncul perintah untuk memperbaharuinya. Bagaimana cara memperbaharui ketakwaan kita? Maka yang pertama ya, caranya adalah man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal ka'annahu shaumid dahr. Jadi kita menambahkan dengan puasa Syawal. Setelah Ramadan selesai, tambahkan dengan puasa Syawal 6 hari. Boleh dari mulai besok atau diselang-seling atau kapan-kapan aja. Mau puasa ada tamu keluarga jauh datang nggak jadi puasa, boleh. Cari yang lain, hari yang lain. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Kenapa? Aktivasi otomatisnya setahun kata Rasulullah. Masya Allah. Yang kedua yaitu belajar terus, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar Islam di majelis-majelis taklim. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa sudah hebat meskipun sudah profesor. Belajar terus, karena jaminan Rasulullah ketika kita belajar, Allah akan kasih ketenangan, keberkahan, naungan malaikat, disebut, dibanggakan nama kita di hadapan makhluk ciptaan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, ayyuhal hadirun asadakumullah, setelah kita berpuasa Syawal, setelah kita mencoba terus istiqomah ikuti majelis taklim, kajian-kajian ilmu, maka yang ketiga adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, sholat di malam hari, tapi bukan sholat isya, sholat sunnah di malam hari. Kalau nggak bisa bangun, maka sholatnya sebelum tidur. Kalau kita tidur dulu, kemudian bangun sholat, namanya tahajud. Tapi kalau belum tidur nih, biasanya kebablasan, sholat dulu 2 rakaat saja sebelum tidur. Mau sholat tobat boleh, mau sholat hajat boleh, mau sholat mutlak boleh. Masya Allah. Ini semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk mengaktifasi ketakwaan kita, untuk memperbaharui ketakwaan kita terus menerus. Semoga Allah mengakhirkan kita husnul khatimah. Semoga ketakwaan di dalam diri kita yang Allah titipkan terus akan ditempelkan selama kita terus berikhtiar menjalankan 6 langkah tadi. 3 langkah untuk aktivasi dan 3 langkah untuk pembaruan aplikasi takwa yang Allah titipkan dalam diri kita. Jalanallah minal faizin wal makbulin. Barakallah li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.